Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga sehat selalu. Ya, hari ini penjelasan Bapak sesuai janji itu mengenai subnetting ya, benar? Oke. Uh, Penjelasan sedikit, subnetting itu apa? Subnetting itu ilmu untuk dibilang pembagian IP dalam sebuah jaringan lokal. Lokal itu karena biasanya kan internet datang internet itu hanya terdiri dari satu IP, kemudian dari satu IP tersebut kita membaginya ke yang lainnya, gitu, agar terkoneksi semuanya. Nggak mungkin kan, istilahnya tiap-tiap komputer, tiap-tiap PC itu masing-masing IP atau masing-masing router ya, modem. Sebentar ada telepon ya, sebentar. Halo, lagi zoom, ya, halo, ya, nah, bentar ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, Bapak, bentar. Nah, jadi berbeda antara IP address. Ini terlihat jelas di layar kalian. Halo? Yang Bapak tulis ini, Bapak ketik, terlihat. Oke. Jadi IP address biasanya yang diberikan itu hanya satu untuk internet, ya. Satu internet sehingga nantinya bisa kita share atau kita bagikan ke yang lainnya. Sedangkan subnetting ilmu untuk membaginya tersebut agar semua PC klien terhubung dengan internet. Gitu. Dan di IP address ini sendiri, jadi perbedaan antara IP address dengan subnetting, pertama IP address terdiri dari 5 kelas. Ya, 5 kelas. Itu kelas apa? Kelas A, maaf, kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Kelas A ini terdiri dari IP yaitu 0 titik 0 titik 0 titik 0 titik 0 titik 0 hingga 126 titik 0 titik 0 maaf 16 titik 255 255 255. Kelas B terdiri dari kelas B terdiri dari 128 titik 0 titik 0 titik 0 ya 191 titik 255 titik 255 titik 255. Kelas C 192 192 titik 0 titik 0 titik 0 hingga 224 titik 255 255 255. Kelas D maaf, bukan 224 223. Kelas D 224 titik 0 titik 0 titik 0 hingga 239 titik 239 titik 255 255 255. Kelas E yaitu 240 titik 0 titik 0 titik 0 hingga 255 255 255 255 begitu. Itu untuk pembagian IP-nya.
Ya, ya. Sedangkan kalau subnetting itu terdiri dari 3 kelas, ya, 3 kelas yaitu kelas A, kelas A, kelas B, kelas C. Kelas A itu dia biasanya simbolnya seperti ini, N, ya, N itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 4, 5, 6, 7, 8, kemudian 2, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kelas B, N-nya ada sebanyak 16. Nah, sisanya H. Kelas C, nah, kelas C itu N-nya sebanyak 16. Bentar. H-nya sebanyak 8. Nah, kok berbeda Pak? N, 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 H, 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 maksudnya apa? N itu yaitu network. Network itu berarti IP yang tidak diganti atau selalu tetap. Jadi kalau dibilang sini, N itu network, H itu host. Untuk network, itu dia tidak boleh diganti IP-nya atau angkanya. Sedangkan untuk host itu yang bisa diganti, ya. Nah, untuk subnetting ini yang nanti kita pelajari, dia ada yang bilang disimbolkan dengan lambang subnetting itu garis miring, ada yang bilang garis miring, ada yang bilang CIDR, ada yang bilang notasi, ya. Itu sama garis miring, CIDR atau notasi. Contohnya seperti ini. Misalkan angkanya, oh ya, ada yang lewat di atas. Pak, kok 127 tidak termasuk IP? Untuk IP 127 ini itu disebut namanya IP loopback. IP loopback itu IP yang di dalam komputer itu sendiri. Maksudnya bagaimana? Jadi biasanya kita sudah membuat web, nah kita tesnya itu menggunakan IP loopback. Nah, untuk kelas A ini biasanya untuk negara, kelas A hingga kelas B itu untuk negara. Kemudian kelas C ini biasanya untuk lokal. Nah, kelas D ini untuk pemerintahan. Skala pemerintahan. Kelas E ini untuk, nah kelas E ini spesial, tidak bisa ditulis. Ini hanya untuk eksperimen atau penelitian. Yang bisa untuk membukanya itu hanyalah Microsoft dan Linux, begitu. Balik lagi tadi, misalkan IP-nya kayak kemarin soal 192.168.1.1/24. Nah, biasanya Bapak bilangnya 192.168.1.1/24 atau ada yang juga orang bilang 192.168.1.1 CIDR24 atau 192.168.1.1 notasi 24. Maksudnya apa? Dari sini kita bisa mencari subnet masknya. Caranya bagaimana? Caranya kita fokus yang belakang ini. Slash 24. Oh ya, di dalam subnetting ini satu baris ini
yang dipisahkan dengan tanda titik itu terdiri dari 8 bit. Sehingga total bitnya sama dengan itu 32 bit. 8. Sehingga dibilangnya itu IP versi 4. Versi 4. Itu terdiri dari 32 bit. Kalau IP versi 6 terdiri dari 128 bit. Gitu. Ya, cara bagaimana? Versi 4 32, versi 5 dikalikan 2 yaitu 64 bit, versi 6 dikalikan 2 dari 64 jadi 128 bit. Jumlah bitnya ini 8 tambah 8, 16 tambah 8, 24 tambah 8, 3, 2. Oke, balik lagi sini. Misalkan suatu soal IP-nya 192.168.1.1/24. Berapakah yang pertama subnet mask? Subnet mask. Kita mencari subnet masknya gampang. Cara bagaimana? Fokus ke yang belakang ini, yang notasinya ini, notasi atau CIDR atau garis miringnya. Itu berapa? Slash 24 ya. Tuh. Caranya untuk subnet mask ini berarti angka satunya nanti sebanyak 24. Jadi seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pisahkan dengan tanda titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Titik. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Titik. Sisanya angka 0. Hingga kan tadi kan versi 4-nya hingga 32 bit atau 32. Berarti 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Oke. Nah, dari sini ya, misalkan Bapak pisahkan masing-masing. Warna kuning. Warna kuning. Warna hijau. Warna biru. Warna ungu. Oke. Kita ambil salah satu warna yaitu contohnya warna kuning. Angka satunya sebanyak berapa? 8 ya tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita perbesar biar gampang cara ngitungnya. Oke. Nah, satu yang awal ini masih ingat yang kemarin belakang hitungannya 2 pangkat 0. Terus yang ini 2 pangkat 1. Ini 2 pangkat 2. 2 pangkat 3. 2 pangkat 4. 2 pangkat 5. 2 pangkat 6. 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 pangkat 7 itu 128. Kemudian 2 pangkat 2 pangkat 7 di sini tadi 2 pangkat 6 ya. Berapa 2 pangkat 6? Tinggal 128 bagi 2 yaitu 64. Kemudian yang di sini 2 pangkat 5. Halo? Nah, oke. Mohon maaf Bapak terpaksa membisukan karena mengganggu. Tadi balik lagi, yang pertama ini 2 pangkat 7, ini 2 pangkat 6, 2 pangkat 5 yaitu berapa?
32. Terus yang ini 2 pangkat 4, yaitu 16. Terus 2 pangkat 3, yaitu 8. 2 pangkat 2, yaitu 4. 2 pangkat 1, yaitu 2. 2 pangkat 0, yaitu 1. Sehingga, sehingga apabila kalian jumlahkan, menjadi 128 tambah 64. Berapa? 192. Ya, 128 tambah 64, 192. Kemudian, jadi ini udah kita tambahkan. Sekarang 192 tambah dengan 32. Yang ini. 192 tambah 32, yaitu 224. Kemudian 224 kita tambahkan lagi sebelah kanannya, yaitu berapa? Sebelah kanannya dari 32. Sebelah kanannya. Itu sebelah kiri, sebelah kanan. 16. Berapa? 224 tambah 16. Ya, 240. Kemudian ditambahkan 8. 248. Nah, oke. Kemudian ditambahkan sebelahnya dari 8 berarti 4 ya. Berapa? 248 tambah 4? 252. Kemudian ditambahkan 2. 254. Tambahkan sebelahnya yaitu 1 kan? Terakhir. Berapa? 255. Itulah apabila kalau kalian lihat settingan IP, sehingga jadi yang kuning ini penuh 255 ya. Nah, yang hijau juga penuh sama kan dengan yang kuning? Itu 255. Yang hijau juga sama 255. Nah, yang ungu ya, kalau semua bilangan dikalikan 0 hasilnya 0 kan? Sehingga 0. Sehingga itu subnet masknya sama dengan 255 2550. Nah, subnet mask ini ada di mana? Di IP address. Bentar, Bapak kasih contoh dulu. Bentar, Bapak ganti dulu. Nah, terlihat ini? Ya, ini yang dibilang IP address versi 4. Kemudian subnet masknya lihat kan 255 255 255 0. Itu asal muasalnya, berarti dia menggunakan /24. Begitu. Kalau ini kamu settingnya secara DHCP. Kalau setting DHCP berarti otomatis. Kalau settingnya secara SHCP, maka dia selalu tetap, tidak bakal berubah-ubah. Kalau DHCP bisa berubah IP-nya tergantung siapa yang pertama kali terkoneksi dengan internet. Loh. Ya. Sedangkan kalau misalkan DHCP kita lihat di propertiesnya ini kosong karena di settingnya open. Oke. Lanjut lagi, balik lagi ke semula. Nah, apabila subnet mask saya menjadi seperti ini, nah jumlah IP-nya ada berapa? Jumlah IP. Jumlah IP caranya bagaimana? Ada dua cara. Cara pertama yaitu patokannya yang terakhir. Ya, patokannya terakhir itu yang ada angka 0 ini. Oke, berarti yang warna ungu ya patokannya. Untuk mencari jumlah IP yaitu 2 pangkat N.
2 pangkat N, di mana N-nya itu banyaknya angka 1 yang di warna ungu ini. Karena kan kita lihat di sini, slash 24 untuk slash 24 ini adanya di kelas C. Ini dari slash 24 hingga slash 30. Kalau yang kelas B dari slash 16 hingga slash 23. Kalau kelas A dari slash 8 hingga slash 15. Tuh. Oke. Nah, mungkin nanti sini ada pertanyaan, kok sampai slash 30 Pak, tidak slash 31? Nah, nanti ada jawabannya di bawahnya. Balik lagi tadi, jumlah IP 2 pangkat N, yaitu karena ini slash 24 masuk di kelas C subnettingnya, maka kita fokusnya di subnet mask yang terakhir, 8 bit terakhir, di mana N itu banyaknya angka 1. Di yang ungu ini, angka satunya ada berapa? Yang warna ungu ini. Angka 1. Bukan angka 0, angka 1. Ada atau tidak? Maaf. Jumlah IP banyaknya angka 0 ya. Sorry. Maaf, kelewat Bapak. Jumlah IP itu banyaknya angka 0, benar tadi 8. Itu 2 pangkat 8. Jumlah IP-nya itu ini aja 128 ini 2 pangkat 7. Maka 2 pangkat 8 dikali 2, 128 kali 2, 256 jumlah IP-nya. Ya. Kemudian bisa berdasarkan dari, ada satu lagi mencari jumlah IP. Caranya kamu hitung 0 sampai 255 itu jumlahnya berapa? Kira-kira 0 sampai 255. Ingat, 0 dihitung ya, bukan dari 1. Kalau 1 sampai 255 itu udah pasti jumlahnya 255. Sedangkan 0 dihitung berarti tambahin 1. Jadi berapa? 256. Begitu. Caranya sama sebenarnya, yaitu lihat yang belakang sini, yang 0 ini. Tadi IP. Nah, biar gampang. IP 0 hingga 255. Ini jumlahnya sebenarnya ada 256. 0 hingga 255 ya. Nah, kamu kurangin dari subnet masknya. Angka 256 ini kurangin subnet mask yang terakhir. Yaitu 256 kurangin 0 sama dengan 256. Sama nih, 256 IP ini juga 256 ini kurangin 0 yang dari sini nih. Dari subnet mask. Biar itu Bapak samakan warnanya. Oh, sama dengan 256 IP. Ya, jumlah IP-nya. Nah, untuk jumlah IP ini mulai dari berapa tadi? Perhatikan data. Yang N ini IP-nya tidak berubah. N. Berarti oktet ke-1, oktet kedua, oktet ketiga IP-nya tidak berubah. Itu untuk apa nantinya? Namanya alamat IP. Bukan alamat palsu. Nah, terjoget lagi. Nah, sehingga ini gampang kita copy paste alamat IP-nya. Nah, suatu IP atau angka mulai dari berapa? Angka dalam IP mulai dari, tadi hitungannya, suatu angka atau IP mulai dari 0 hingga berapa? Jumlahnya 256. Itu berapa? Itu 255. 0 hingga 255 itu jumlahnya ada 256 IP. Kemudian ada lagi namanya IP valid, atau kita cari jumlah
Ada yang bilang IP valid, ada yang bilang host ID, ada yang bilang host IP. Ya, ini caranya bagaimana? Host IP valid atau host ID atau host IP itu IP yang bisa digunakan. IP, dia bisa untuk klien, untuk gateway, untuk server, dan lain-lain. Tuh. Cara mencarinya bagaimana? Cara mencarinya untuk jumlah, ini biar Bapak gampang, taruhlah host ID ya, host IP. Cara mencarinya itu jumlah IP kurangin 2. Nah, 2 ini untuk apa nantinya duanya? Bentar. Duanya ini untuk pertama IP network, itu yang dia bagian khusus untuk IP network itu menerima data atau bagian yang namanya download. Sedangkan yang satu lagi, hmm, yang satu lagi namanya, nah, IP broadcast. IP broadcast ini yang mengirim data atau yang biasa kalian sebutnya upload begitu. Jadi dua IP ini baik network maupun broadcast ini diharamkan untuk digunakan. Dan biasanya IP network ini itu IP awal. Awal di sini IP akhir. Nah, IP awal, IP akhir atau yang mana? Yang di dalam alamat IP ini. Ya, dalam alamat IP ini. Sehingga IP network itu berapa? IP awalnya di atas di alamat IP ini. Bapak kasih garis miring. Berapa IP awalnya di alamat IP ini? Nah, berapa? 192. Nah, nah, 0. Benar. Kemudian IP networknya, maaf, IP broadcast. Itu IP yang terakhir, berapa IP terakhir dari ini? 192, 168, titik, 255. Ya, tadi balik lagi ke atas, host IP, tadi kan host IP yaitu jumlah IP kurangin 2. Berapa? Jumlah IP-nya tadi di atas ada berapa IP? 256 ya. Kurangin 2. Begitu. Berarti sebanyak ada berapa? Ada 254 IP valid. IP valid atau 254 host IP. Setelah dikurangin ini. Nah, sekarang berikutnya yaitu alamat IP valid atau yang bisa digunakan atau host IP atau host ID sama saja. Itu dari berapa? Dari alamat ini, saya pindahkan ke bawah. Dari alamat ini
Nah, berarti yang 0 kan sudah dipakai di atas, benar? 0 dipakai untuk network ya. Oke, 255 udah dipakai untuk broadcast. Nah, sehingga untuk mencari ini gampang sebenarnya. Dari IP yang ini, alamat IP, yang belakang ini untuk mencari yang depan sini tambah 1, yang belakangnya ini kurang 1. Ingat aturannya, tambah 1 kurang 1 dari alamat IP. Sehingga berapa? 0 ditambahin 1 berapa? Berapa? 0 ditambahkan 1 yaitu 1. Terus yang belakangnya 255 dikurang 1 jadi berapa? 54. Gitu. Sehingga IP validnya mulai dari 192.168.1.1 hingga 192.168.1.254. Nah, baru terakhirnya itu jumlah blok. Jumlah blok yaitu nanti banyaknya subnet mask masing-masing itu. Untuk mencari jumlah blok, yaitu rumusnya 2 pangkat M. 2 pangkat M, itu kita perhatikan lagi ke atas. Nah, di yang warna ungu ini, M itu yaitu banyaknya angka 1. Berapakah banyak angka 1 di yang ungu ini? Ada atau tidak? Yang ungu ya, fokus yang ungu. Nggak ada. Sehingga kita sini berarti 2 pangkat N, 0. Nah, ini berarti bilangan apapun berpangkat 0, yaitu 1. Ya, dia terdapat 1 blok. Begitu. Oke. Sampai sini ada yang ingin kalian tanyakan? Silakan. Kenapa? Nggak gitu kedengeran? Sorry. Nggak usah, nanti ini kan sambil Bapak rekam. Begitu. Sambil Bapak rekam, nanti Bapak taruh di YouTube, bisa kalian lihat berulang-ulang. Begitu. Paham kan? Biar mudah kalian. Oke. Nah, coba Bapak kasih satu soal. Misalkan IP-nya 192 186 titik 10 titik 10 slash 24. Oke. Berapa tadi? Pokoknya subnet masnya berapa? Terus kemudian jumlah IP berapa? Terus alamat IP berapa? Kemudian jumlah IP valid berapa? Alamat IP valid berapa? Jumlah blok berapa? Oke, coba kerjakan. Bapak kasih waktu 5 menit cukup. Mau lihat yang di atasnya? Oke. Soalnya udah dicatat belum? Oke, soalnya catat dulu. Cobalah mengerjakan. Salah nggak apa-apa ya. Tuh, selagi kalian masih belajar. Oke, sudah catat? Bapak scroll ke atas ya.
Dari sini ya. Ntar kalau misalkan kalian minta scroll ke bawah, kasih tahu ya. Oke, silakan coba. Mau di scroll ke bawah kan? Ntar dulu.
Intinya di sini teliti ya, bukan cepat tapi teliti. Terutama dalam hal angka tersebut. Jangan sampai salah angkanya. Karena kalau kamu di sini salah, nanti setting di mikrotiknya itu juga bakalan salah, nggak bakal connect nanti malahan. Oh, jumlah IP. Nah, oke. Jumlah IP yang ini ya. Nih. Nah, dua pangkat N. Itu fokusnya karena ini slash 24. Tadi kan di atas. Slash 24 sampai slash 30 masuknya di kelas C. Sehingga untuk kelas C, kamu fokus ke oktet yang terakhir. Bapak bilang oktet karena terdiri dari 8 angka ya. Nah, oktet terakhir yaitu angka 0, di mana jumlah IP itu 2 pangkat N. N ini, nah, N sama dengan banyaknya angka 0. Ya, tuh. Kalau yang ini, M, banyaknya angka 1. Tapi lihatnya fokusnya di mana? Fokusnya yang warna ungu ini, yang oktet terakhir ya. Begitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Mau di scroll ke bawah apa nanti dulu? Oh, oke. Untuk alamat IP ya. Nah, tadi mau bilang apa? Untuk kelas C yang sini kan, oktet satu, oktet kedua, dan oktet ketiga angkanya selalu tetap, tidak boleh berubah. Patokannya dari mana? Dari sini. Sehingga untuk alamat IP-nya, kalian tuliskan alamat IP-nya itu 192.168.1 ya, titik 1. Kemudian 0 ini itu nah, 0 ini itu awal mula IP. Karena yang berubah untuk kelas C itu hanya oktet keempat. Oktet keempat berarti yang belakangnya sini yang berubah.
Yang sebelum /24 ini yang berubah. Itu apa? Mulai IP, mulai dari 0. Nah, tinggal kamu hitung 0 sampai berapa, jumlahnya ada 256. Sesuai dengan di atas ini, 256. Itu berapa? 0 hingga 255, jumlahnya itu 256 IP. Begitu. Oke? Sudah cukup jelas? Atau ada pertanyaan lagi, Rafli? Hmm. Berarti lihat soal ya, makanya baru bilang patokannya lah soal. Meskipun kalian samakan caranya, tapi soalnya ingat, IP-nya kan berbeda. Gitu. Jangan sampai terkecoh. Berarti Bapak scroll ke bawah ya, minta izinnya ya, sedikit ya, biar kelihatan bawahnya ya. Boleh? Oke, dah. Karena ini, untuk subnetting ini, sambil kalian kerjakan, sambil Bapak ngasih pandangan ke kalian, subnetting ini untuk kedepannya itu untuk setting IP. Dasar, dasar sekali loh dalam jaringan. Apabila kalian salah uh, mencari angkanya tersebut, atau salah setting IP-nya, jangan kaget apabila nantinya tidak bakal terkoneksi dengan internet gitu. Intinya tadi Bapak bilang dari awal, teliti ya. Satu menit lagi kita bahas ya bersama-sama, boleh? Oke, kita bahas. Nah, tadi IP yang Bapak berikan itu, misalkan Bapak tandain dengan warna abu-abu, 192.186.10.10/24. Berapakah subnet masnya? Ada yang bisa jawab? Subnet masnya berapa? Nggak apa-apa, kan Bapak bilang selagi masih belajar, salah nggak apa-apa. Dibandingkan nanti kamu pas di industri, kamu salah setting itu baru bahaya, begitu ya. Berapa? Nggak apa-apa salah.
2550. Kurang tepat. Ada lagi yang lain? Subnet mask yang 422. Kurang tepat. Subnet mask tadi yang di sini deh. Padahal sama loh. Bobot cuma ganti angka depannya. Slash 24. Berapa subnet mask slash 24? Ini kan? Di atas. Subnet mask slash 24. Berulang kembali. Fokusnya kalian ke angka slash 24 ini. Ya. Yaitu angka satunya sebanyak 24. Sisanya angka 0. Dan setiap 8 angka satu tersebut dipisahkan dengan tanda titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, titik. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, titik. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, titik. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Tadi apa di atas? Apabila angka satunya penuh banyak, sebanyak 8 ini, di titik ini, nilainya berapa? Ya ini, nilainya berapa? Angka satu banyak ini? Ya, 255. Sehingga subnet masknya, ini biar gampang lagi, kita pisahkan. Misalkan warnanya biru, terus warnanya ungu, warnanya oke. Untuk yang biru satunya banyak atau penuh, nilainya berapa tadi? 255. Terus yang ungu sama sama juga penuh, 255. Terus sebelahnya 255 juga. Yang angka kuning 0. Ya. Jumlah IP. Berapa jumlah IP? Rumusnya 2 pangkat N, ya kan? 2 pangkat N. Maaf. Ini kalau 2 pangkat N yaitu 2 pangkat berapa? Pangkat 8. Nah, benar. Berapa? 2 pangkat 8? 256 IP. Nah, alamat IP-nya mulai dari berapa? 192. Berapa? Nah, benar. Ingat, hati-hati terkecoh. 186 terus 10.0. Benar. Sampai 192 terus 186 terus 10. Benar sekali. Nah, dari sini tadi ada terlewat Bapak IP network. Kemudian IP broadcast. IP networknya berapa? Yaitu IP yang awal. Berapa dari alamat IP yang paling awal ini? Nilainya 2, 186. Benar. Broadcastnya 2, 186. Titik 255. Ya, yang akhir. Nah, jumlah IP valid itu berapa? Kan sama dengan jumlah IP kurangin 2 kan? Jadi berapa? 256 kurang 2. Jadi berapa IP? 254 IP valid. Oke. Nah, alamat IP dari berapa sampai berapa? Alamat IP validnya? Yang pasti 0 sudah tidak bisa digunakan karena digunakan untuk IP network ya.
Broadcast juga tidak bisa digunakan karena sudah masuk sini. Sehingga IP validnya dari berapa? Ingat tadi, tambah satu kurang satu. Yang depannya tambah satu, yang belakangnya dikurang satu. Jadi berapa? Itu yang belakang. Yang belakang benar 254, ini yang kurang satu ya. Nah, yang depannya tambah satu berapa? Ini, ini tambah satu, yaitu bukan satu. Jadi dari angka ini, yang depannya ini tambah satu, 0 tambah satu yaitu satu. Terus yang belakangnya kurangin satu, 255 kurangin satu jadi 254. Begitu yang maksudnya tadi mau bilang tambah satu kurang satu. Nah, jumlah bloknya berapa? 2 pangkat M. Berapa jumlah bloknya? 2 pangkat berapa? Hah? Banyaknya, banyaknya, oke, 2 pangkat 0 benar. Banyaknya angka satu ya. Yang di warna kuning ini. Berarti 2 pangkat 0 berapa? Satu. Ingat, bilangan apapun berpangkat 0 hasilnya satu. Oke? Ada pertanyaan? Mau coba lagi? Halo? Mau coba kembali? Oke? Kalian coba satu soal ya. Misalkan angkanya. Nanti apabila kalian sudah mengerjakan soal ini, tolong hasilnya dipoto. Berarti kita cukup sampai ini untuk Zoom-nya. Apa tuh untuk Google Meet-nya, nanti untuk pertemuan berikutnya. Insya Allah mudah-mudahan bisa untuk mulai praktek ya. 92, 192, 92, 3, 5. Oke, ini soalnya satu aja. 192, 192, besar lagi. 192.192.19/25. Nah, udah kalian catat soalnya? Oke, nanti kalian kerjakan sendiri, coba tugasnya satu itu aja. Hasilnya nanti bisa kalian japri ke Bapak. Ngomong-ngomong, nomor Bapak udah dikasih sama Pak Muammar kan ya? Oke. Nah, nanti Bapak kasih ke Pak Muammar link YouTube-nya ini, rekaman ini, biar kalian bisa untuk membuka-buka kembali. Oke? Ya. Ini presentasinya Bapak tutup ya. Angka tadi IP-nya itu soalnya 192.192.19/25. Coba salah nggak apa-apa, nggak usah takut salah begitu. Tapi ingat, saran Bapak kerjakan sendiri ya. Sekali lagi kerjakan sendiri biar kalian paham daripada nantinya 2 tahun nggak paham di sini sehingga nanti untuk setting mikrotik itu lebih masalah lagi kalian begitu. Jangan takut, sekali lagi Bapak bilang jangan takut salah gitu. Oke ya, itu aja dari Bapak. Bapak minta tolong kalian nyalakan kameranya dong buat bukti ke Pak Muammar Zoom hari ini. Oke, silakan tolong nyalakan kameranya sebentar. Nah, oke, silakan gaya suka kalian. Nah, Nopal mana Nopal? Tempat tidur malahan. Nah, oke, Sandi mana Sandi?
Mukanya, San? Dah, belum mandi kayaknya dia. Muka kamu, nah, sip. Oke, siap. Oke, gaya sebagus kalian, siap. Satu, dua, ya. Alfa belum, Pak. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih semuanya sudah mengikuti Google Meet hari ini. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.